Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sering memuji memuliakan Engkau. Tapi seringkali pujian kami hanya sebatas di mulut. Sebatas di pikiran, seperasaan. Tapi bukan seperti Bunda Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Bantu kami ya Tuhan, supaya pada Natal ini kami mengalami Engkau sungguh-sungguh Juru Selamat dan Penebus kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pujian kepada Allah itu seringkali kita ungkapkan, seringkali kita katakan, seringkali kita nyatakan. Tapi apakah pujian itu sungguh merupakan suatu pengalaman personal di mana Tuhan secara pribadi menyatakan dirinya, mengungkapkan dirinya, dan kita mengalami sungguh-sungguh Dia yang hidup, yang hadir, yang membebaskan. Mungkin benar ada banyak orang yang mengalami pengalaman akan Allah. Benar. Dan itu ketika kita bisa membedakan orang yang sekedar puji-pujian dari mulut, atau mungkin tarian, nyanyian, ungkapan yang berlebih-lebihan. Belum tentu itu juga merupakan suatu pengalaman personal dengan Tuhan. Belum tentu. Ya. Maka kita lihat hari ini dalam Magnificat Anima Mea. Hatiku memuliakan Tuhan. Jiwaku bersuka cita karena Allah Juru Selamatku. Kata kuncinya adalah Allah Juru Selamatku. Di mana kita mengalami Allah yang sungguh membebaskan kita dari belenggu dosa, yang sungguh membuat kita bahagia karena Ia tinggal hadir dalam diri kita, yang sungguh membuat kita yakin dan percaya bahwa memang Ia bekerja dalam hidup kita, melindungi, menjaga, memelihara, dan memberikan rahmat yang memang kita butuhkan di saat-saat seperti ini. Saya bisa merasakan ketika ada beberapa orang bahkan ya melihat tangan-tangan, tapak-tapak Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja dengan luar biasa. Ya. Dan itu saya lihat pengalaman yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tak terbayangkan dengan kata-kata, bahkan yang keluar adalah air mata. Yang keluar adalah wajah yang cemerlang bercahaya. Meskipun hanya sekecil pengalaman kehadiran Tuhan yang menyentuh, yang menjamahnya. Saudara, seperti itulah yang saya kira, dan bahkan lebih daripada seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana Allah menjadi manusia dalam sabda, dalam rahim Maria, lalu menjadi manusia, Yesus menjadi manusia seperti yang kita bayangkan. Atau Elizabeth yang mandul itu, bagaimana itu terjadi. Jadi pengalaman akan Allah itu sungguh terinkarnasi gitu loh. Terjelma di dalam hidupku, dalam perubahannya hidupku. Tentu pengalaman Maria ya seperti Allah, bukan seperti Allah, tapi Allah yang menjadi manusia, sabda yang menjadi manusia dalam tubuh dan raganya, hanya terjadi pada Maria, betul. Elizabeth yang tua, mandul, ya, mendapatkan anak hanya terjadi pada Elizabeth. Tapi dalam batas-batas dan bentuk tertentu, kita juga bisa mengalami perjumpaan dan pengalaman seperti Maria. Ketika hidup kita yang jungkir balik, yang penuh dengan problem, masalah, hancur lebur, katakanlah begitu, berada pada titik zero, berada padang gurun yang kelam, berada pada padang gurun yang kering di waktu siang, malam di waktu dingin, ya. Tak seorang pun mengerti, hanya mengalami kesendirian, kesepian.
Titik-titik seperti itu yang kemudian Tuhan datang seperti memberikan angin segar, embun pagi yang sejuk segar seperti itu. Nah, orang memuji seperti Maria ketika berada dalam situasi seperti itu. Allah juru selamatku. Ya. Ia menghancurkan orang yang sombong, yang tinggi hatinya. Ya. Tapi merendahkan orang yang congkak hatinya. Dan berkenan pada orang-orang yang rendah hati. Seperti Maria sendiri. Magnificat Maria adalah ungkapan gambaran tentang situasi batin Maria dan iman Maria yang sungguh layak kita cermati, kita sadari, kita lihat apakah pengalaman akan Allah di dalam hidupku sungguh menyentuh, sungguh meresapkan di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Saudara, beberapa hari yang lalu jujur saya mengatakan sedang atau sudah membina satu keluarga, satu keluarga yang mengalami luar biasa problem yang sudah katakanlah hopeless. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh cinta kepada keluarga ini. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan memulihkan keluarga ini dan saya katakan yang paling fundamental adalah Anda secara pribadi merasakan, mengalami sentuhan, jamahan Tuhan. Dan Tuhan tetap setia seperti itu, bahkan mau memberikan yang lebih besar. Ya. Sekali lagi Tuhan memberikan yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung, lebih dahsyat. Ya. Itulah Tuhan kita. Tak terbayangkan Tuhan yang begitu tinggi, besar, mulia, akbar di sana. Berkenan menjadi manusia lemah, terbatas, terikat dalam kemanusiaan. Dalam rahim Maria dan dalam batin kita masing-masing. Nampaknya cara Tuhan bekerja adalah kita diajak untuk berada pada titik zero, titik ketidakberdayaan, titik ketidakmampuan, titik kerendahan kita. Ya, seperti Magnificat Maria itu. Ketika ada kesombongan, baik kesombongan rohani atau kesombongan apapun, hampir tak mungkin atau sulit dikatakan bahwa Tuhan berkenan dan mau hadir di tengah hati kita. Maria, saudara. Simbol, tanda, lambang, contoh, teladan supaya roh kita diturunkan, roh kita semacam direndahkan supaya roh Tuhan hidup dalam diri kita. Memuji, memuliakan Tuhan dengan begitu sukacita, memuji dalam memuliakan Tuhan dengan roh kudus kita. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. So, mari kita ikuti pujian Maria ini dengan juga melihat how great, oh Lord, betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan itu harus sungguh kita alami dan kita rasakan. Saya turut berbahagia, saya turut bersuka cita ketika keluarga ini mengalami Tuhan. Dan itu yang saya selalu katakan. Pengalaman bukan hanya pengalaman emosional, bukan pengalaman psikologis, pengalaman manusia, tapi Tuhan menyentuh, hadir dalam hidup Anda dan tinggal dalam hidup Anda terus menerus. Supaya kesadaran itu semakin lama, semakin dalam, semakin kuat. Dan perlu dilatih terus menerus dalam pergulatan dengan kesulitan hidup yang tak terkirakan. Semoga Natal ini padang gurun Anda, padang belantara Anda menjadi padang sukacita. Ya,
menjadi padang yang mengalirkan, padang gurun yang menumbuhkan air yang keluar dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Tuhan memberkati Anda. Semoga berkat ini melimpah dalam diri Anda semua dan Anda mengalami Tuhan yang hidup dan hadir. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.